dan acara IAP Talk volume 2. Dalam acara pertama, ada penjelasan terkait tata cara dan pelaksanaan diskusi online oleh IAP, oleh saya, dan kemudian sambutan oleh Ketua IAP. Selanjutnya masuk acara inti kita, yaitu diskusi online. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dan terakhir kesimpulan dan penutup. Yang pertama, dalam diskusi online sore hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta yang pertama adalah peserta tidak diperkenankan membagikan link dan password webinar ini kepada orang-orang yang tidak registrasi sebelumnya. Yang kedua adalah peserta selama berlangsung wajib mematikan volume audio. Peserta tidak berkenan untuk melakukan hal-hal yang terasa diganggu jalannya acara seperti share screen, mengaktifkan audio, dan berbicara gaduh saat sesi pemaparan materi. Apabila peserta melanggar ketentuan di atas, moderator atau host berhak mengeluarkan peserta dari room diskusi dan tidak diperkenalkan untuk masuk kembali. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pertanyaan melalui chat, yang kedua adalah pertanyaan melalui online. Masing-masing 3 pertanyaan. Seperti itu. Bila mau bertanya, untuk mengaktifkan audionya. Oke, langsung saja kita berikan acara selanjutnya untuk sambutan dari Pak Ketum IAP, Pak Andi Permata. Oh iya Mas, sebelumnya di sini sudah ada Mbak Fitri sebagai anggota bidang desa dan Mas Billy sebagai Ketua Radesa. Beliau kemarin mengadakan acara di acaranya, ada Pak Menteri juga hadir kemarin. Ya, selanjutnya Bang Andi, silakan Bang Andi untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Umum IAP. Baik, terima kasih Faris, para narasumber yang saya hormati, juga teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengunjungi room IAP Talks ini dengan tema sekarang kita bicara bagaimana kaitan COVID-19 ini dengan desa, kesiapan desa. Saya senang sekali juga tadi sudah di-mention ya, ada teman lama nih, sudah lama nggak ketemu, Mas Billy nih dari Halo Pak. desa. Halo. Ya, nanti monggo ya, langsung urun rembuk ya, kira-kira faktor-faktor apa dan bagaimana kita nanti merespon dari apa isu-isu yang diangkat oleh kawan-kawan kita, Mas Misbah dan Pak Irul. Nah, mungkin juga di sini saya perkenalkan juga ada Mbak Fitri dari, sebenarnya dia bekerja di Kementerian Dalam Negeri ya, Mbak Fitri ya. Ya ini, terima kasih sudah join juga ya. Jadi di bawah koordinasi Pak Khairul Rijal yang jadi salah satu pembicara ini, IAP memang ingin memfokuskan salah satu agenda perencanaannya, peningkatan kualitas rencananya itu pada unit desa. Desa memang unit terkecil, memang jauh dari hingar-bingar disebut diskursus lah perencanaan wilayah dan kota, karena memang root dari perencanaan wilayah dan kota ini lebih banyak kepada bagaimana konsentrasi kegiatan ekonomi, infrastruktur itu ada di kota. Nah, kenapa kemudian kami ingin memfokuskan ke desa? Karena kami menilai bahwa kalau desanya kuat, kalau desanya bisa terencana dengan baik, maka hubungan kota desa itu bisa kita imbangkan gitu ya, sehingga tidak perlu lagi mendrive semakin banyak orang untuk berkumpul di kota atau berkonsentrasi di kota. Nah, dalam kaitan situasi pandemik sekarang, tentu dugaan awal kita akan banyak sekali affected people itu ada di kota ya, karena memang dia sangat ada kepadatan di sana, interaksi, mobilitas orang juga tinggi di sana. Nah, tetapi kita mengantisipasi karena ada kemungkinan, dan memang sudah ada beberapa data dari kota besar itu sudah sampai ada affected people itu di kota kecil.
dan suspek kota kecil ini sangat memiliki potensi untuk bisa berdampak juga pada desa. Nah, untung saja hari ini kita baru mendengar ya keputusan Pak Presiden untuk melarang mudik gitu ya. Dan ini juga jadi salah satu mungkin yang bisa dibahas oleh para narasumber kita dan nanti pada saat kita tanya jawab. Nah, bagaimana desa bisa menyiapkan dirinya dan kemudian warga desa juga bisa let's say mempersiapkan sistemnya, mempersiapkan program-programnya, itu hal-hal yang menarik untuk kita simak pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mampir ke sini dan enjoy the discussions. Silahkan lagi Faris, saya kembalikan ke Faris. Makasih. Terima kasih Bang Andi sebagai Ketum IAP, Pak Ketua. Oke, nggak usah untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke inti acara, yaitu pemaparan materi yang pertama oleh Pak Irul dan selanjutnya oleh Pak Misbah. Yang pertama saya berikan waktu kepada Pak Irul terlebih dahulu. Silakan Pak Irul. Pak Irul. Pak Irul. Oke. Paparan dari saya ini aja ya, udah saya tampilkan ya. Silakan dengar ya. Dengar, Bang. Oke. Terima kasih ini Mas Faris, Bang Andi nih. Ini teman saya main kartu dulu waktu muda. Dia suka kalah. Percaya deh. Saya langsung aja ya, ditanya bagaimana dampak COVID ini terhadap perencanaan atau pembangunan desa secara umum gitu ya, kesiapsiagaannya. Tapi coba kita lihat dulu nih, saya mulai dari yang sederhana-sederhana dulu. Setelah PSBB nih, susah nyebutnya PSBB, 10 April. Efektif nggak sih? Ini data dari website Jakarta. Kalau ngelihat dari kurvanya naik turun, tapi kalau disemutkan gitu, memang artinya PSBB agak efektif ya. Gitu. Itu berdasarkan data. Jadi memang nanti data itu maksud saya di paparan saya nanti saya akan di awal-awal banyak bicara data dulu karena coba menakar risiko dan impact dari COVID ini baru nanti saya bicara lebih kepada apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita ditanya menakar dampak atau risiko, rumus paling umum yang suka dipakai dari pendekatan bencana itu ya hazard atau kerawanan bencana kali vulnerability itu kerentanan dibagi kapasitas. Jadi hazard itu katakanlah tsunami tingginya 30 meter gitu ya. Vulnerability itu kerentanan. Kerentanan tuh misalnya tsunami 30 meter menghantam tebing tinggi yang tidak ada penduduknya. Jadi vulnerability-nya sebenarnya rendah. Ya tidak ada risikonya rendah gitu ya. Tapi tsunami cuma 5 meter gitu ya dengan kecepatan sekian tapi menghantam bibir pantai yang isinya penduduk padat. Nah, vulnerability-nya tinggi. Jadi risikonya besar. Gitu. Capacity ini adalah upaya-upaya kemampuan masyarakat setempat untuk mengantisipasi atau memitigasi. Nah, lalu apa hazard yang terjadi di sini di wabah COVID? Ya tentunya ya wabah COVID itulah hazardnya. Ada dua, dia cepat sekali menyebar, gitu ya. Udah nggak usah kita pertanyakan karena dari human to human, dari manusia ke manusia. Tapi dari sisi letalnya, fatality rate-nya dia nggak terlalu tinggi ya sejauh ini ya, gitu. Bukan saya istilahnya menganggap gampang, ini bukan nggak berbahaya, bukan seperti itu poinnya. Tapi relatif dibandingkan virus-virus lain dia nggak terlalu fatality rate-nya nggak cukup rendah ya, apalagi dibanding Ebola. Itu hazardnya, gitu. Tapi yang paling ditakutin dari corona ini adalah daya sebarnya. Kecepatan dia menjadi pandemi gitu semacam itu. Nah, ini menjadi kompleks, semakin sulit itu ketika dalam konteks kita itu mau lebaran, mudik.
Ini hazardnya itu tadi. Jadi semakin dia cepat menyebar, terutama ketika ada musim mudik. Ini juga terjadi di Cina ketika terjadi tahun baru Cina. Semacam itu. Ini saya kutip aja kajian dari LIPI ya, terutama ya. Dari LIPI mereka melakukan survei kependudukan dari Mas Yogani di sana, di LIPI. Intinya yang ingin saya tunjukkan sebenarnya yang ini, yang di sisi kiri yang angka 43,78%. Itu berdasarkan hasil survei mereka itu masih ada 43,78% yang berencana mudik. Tentu ini dilakukan sebelum ada larangan presiden yang per hari ini ya, gitu. Ini kan menjadi semacam kendaraan ya atau media penyakit ini atau wabah ini menyebar ke desa dalam konteks ini. Di situ juga dilihat pola sebaran rencana mudiknya. Memang masih banyak Jawa ke Jawa gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang keluar Jawa terutama ke Lampung semacam itu. Nah, ini cukup memprihatinkan karena sebagian besar, lumayan besar ya porsinya dari responden itu berpendidikan tinggi. Gitu. Ini jadi salah satu yang dicurigai menjadi penyebar ya, biang carrier lah untuk menyebarkan COVID ini ke desa-desa. Itu kategori hazard sebenarnya. Hazardnya semacam itu. Nah, kita bicara persen di sini, 43,78%. Berapa sih magnitudenya? Gitu loh. Ya nggak tahu ya berapa magnitudenya, tapi yang referensi yang kita punya itu ya tahun lalu, ya kan? Tahun lalu itu 7 jutaan yang mudik berdasarkan data Kemenhub. 7 jutaan dengan distribusi seperti ini. Ada yang melalui penyeberangan, ada yang melalui kereta api, laut, mobil, ya gitu ya. Mobil itu satuannya ini ya di jalan tol ya. Berarti satu mobil itu bisa jadi isinya 3-4 orang, bahkan lebih 5 orang. Jumlah mobil yang tercatat keluar Jakarta itu 1,22 juta. Gitu. Kalau mobil biasanya nggak jauh-jauh, biasanya sih di Jawa umumnya. Ada yang pakai bus di terminal, ada yang udara, semacam ini. Jadi kurang lebih 7 juta. Plus mobil. Mobil itu dingalikannya sekali 3 atau 4 lah. Gitu. Nah, kalau sebagian besar masuk desa, dalam artian tadi, ya berarti kalau 43% tadi ya, berencana mudik, ya berarti sekitar 3 jutaan masih mudik. Itu estimasinya ya, kalau kita kasar-kasaran ada angka yang pasti ya. Gitulah. Nah, ini yang harus diantisipasi sebenarnya. Nanti di sini udah ada poin-poin sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi saya nggak akan bahas di sini, saya bahas dulu dari hazardnya dulu. Jadi yang ingin saya sampaikan dari 2-3 slide ini adalah sebenarnya hazardnya itu sebegitunya. Jadi kalau ini dibandingkan sama tsunami, apakah ini tsunami setinggi 3 meter, 5 meter, 15 meter, 30 meter? Ya ini mungkin udah di atas 10 meteran lah hazardnya, cukup besar magnitudenya. Gitu. Nah, tadi kembali lagi, kalau hazardnya besar, tapi kerentanannya rendah, nothing, gitu. Kerentanannya mendekati 0, misalnya tidak tsunami menghantam dinding tebing yang tidak ada penghuninya, ya berarti risikonya 0, ya kan? Semacam itu rumus dasarnya. Nah, seberapa risikonya, terutama di desa? Saya sulit menemukan angka desa ya gitu. Di Podes tidak sampai ke angka menyebutkan risiko itu. Tapi kita bisa mendekatin sesuatu, menyatakan sesuatu itu hitam kalau kita tahu yang putih, gitu loh. Kita bisa tahu itu putih kalau kita tahu yang hitam, kurang lebih begitu ya. Nah, ini data urbanisasi sebenarnya. Berdasarkan skala urbanisasinya dari megapolitan, ini data Indonesia ya, saya ambil dari BPS, sampai ke kota kecil, ini kategori tata ruang kriteria besar kecil megapolitan. Dan kita coba lihat gitu loh, harapan hidupnya, umur harapan hidup, angka harapan hidup. Kelihatan monoton turun. Artinya orang yang
kota lebih kecil itu lebih pendek umurnya lah kalau bahasa gampangnya gitu. Lebih pendek umurnya gitu loh, dibandingkan orang-orang yang tinggal di kota yang lebih besar, termasuk megapolitan turun apa semacam itu. Nah, dengan tren seperti ini, kami menduga di rural area gitu ya, itu pasti lebih rendah angka harapan hidup. Ini udah apa yang disampaikan atau insights atau wawasan dari data ini. Artinya kepadatan itu menguntungkan gitu. Dari sisi kesehatan, ya mungkin penjelasannya kita tahu memang di kota itu banyak kecelakaan lalu lintas, ya yang bikin orang umurnya pendek. Tapi pelayanan kesehatan premium jauh lebih baik, semacam itu. Jadi artinya di desa-desa itu pelayanan kesehatan pasti jeblok, tanda kutip ya, relatif terhadap kota gitu loh. Itu yang artinya message yang di sini adalah vulnerability tadi, kerentanan. Artinya apa? Orang di desa jauh lebih rentan. Memang ada argumen, wah ini kan padat, COVID ini gampang menyebar di daerah yang padat gitu, dibandingkan daerah yang kurang padat, semacam itu. Tapi ya kita lihat aja, kita harus bedakan density padat sebuah kota dengan crowd, kerumunan. Density bisa jadi nggak crowded gitu. Tapi di desa-desa orang nggak ada edukasi, kurang aware, mereka crowd. Walaupun secara density rendah, tapi mereka crowd. Buat apa? Buat festival. Nah, buat apa? Arisan, apa wirid, apa segala macam. Itu crowd, gitu ya. Jadi kalau situasinya begitu, crowd sama density kita pisahkan dan kita memahaminya berbeda. Bisa jadi resiko dalam konteks COVID ini memang di desa. Begitu kena, fasilitas kesehatan layanannya jauh lebih rendah. Apa proksi lain untuk vulnerability, kerentanan? Usia. Jadi dari data di dunia maupun di Indonesia berlaku, applied, bahwa usia 50 ke atas jauh signifikan. Kalau lihat datanya itu signifikan. Yang kena itu 50 ke atas yang besar. Anak-anak di bawah belasan ya, sampai itu cuma 0,2 sampai 0,4%. Mungkin angkanya udah nggak berubah, tapi jauh sekali. Nah, saya melakukan pola analisis yang sama, coba. Nah, di sini menarik gitu loh. Di konteks kita itu sama rata-ratanya. Tidak, saya nggak, ini garis ini rata-rata nih. Saya nggak ngelihat perbedaan yang signifikan di Indonesia sampai ke kota kecil gitu loh. Jadi vulnerability-nya sama. Saya yakin di desa juga porsinya melihat tren ini nggak jauh-jauh beda. Jadi dari sisi usia, vulnerability kerentanan kena COVID mau di desa mau di kota itu sama. Yang membedakan adalah angka harapan hidup tadi yang ditentukan tadi layanan kesehatan kalau dugaan kami. Nah, jadi di situ insights dari dua data ini. Nah, tadi saya coba menambahkan tapi waktunya nggak sempat. Sebenarnya kapasitas. Satu lagi tadi kan, kita punya hazard, kita punya kerentanan. Sebenarnya kalau risiko tinggi tapi kapasitas kita bagus, ini. Tadi saya coba cek dari Podes tapi saya nggak sempat menampilkannya. Antara internet sama layanan fasilitas kesehatan gitu loh. Ya intinya dibandingkan daerah kota jauh beda lah tadi, terjauh. Kapasitasnya desa itu udah jelas ya secara umum ya. Saya walaupun nggak ada datanya tapi saya sempat lihat tadi sekilas dibandingkan urban area itu kapasitas rural area itu jauh tadi. Itu mungkin yang menjelaskan angka harapan hidup di kota atau di kepadatan tinggi lebih baik. Gitu. Nah, terus di TOR juga ditanya, lalu modelnya seperti apa yang harus dilakukan untuk pedesaan. Saya 15 menit ya, mungkin kalau 5 menit lagi dikabarin ya. Pak moderator di-cut aja kalau ingatin. Ya, sebenarnya ini adalah step standar ya, model standar dalam kita merespon untuk bencana. Karena ini kategorinya kan bencana ya, cuma penyebabnya penyakit gitu. Awalnya pasti respon, emergency and contingency response. Gitu.
gitu. Kita nggak mikir jangka panjang, ini immediate action aja. Apa namanya, tanggap darurat kalau bahasa Indonesianya. Nah, yang kedua tuh kita resilience, ketahanan desa. Ini apa yang harus kita lakukan, baru kita buat recovery plan. Nah, yang saya sebenarnya yang menarik yang nomor 4 di konteks kita diskusi di sini. The new normal. The new normal itu saya yakin ya bisa berargumen kita di sini pasti ada perubahan mendasar yang merubah perilaku kita. Cara kita berbisnis, cara kita berinteraksi, cara kita berpikir, dan cara kita membangun. The new normal. Nah, itu harus diadopsi di dalam perencanaan kita. Apa the new normal kira-kira setelah COVID ini, wabah COVID ini? Pertanyaan menarik. Nah, saya sedikit akan menyinggung bagaimana pengaruhnya jangka panjang transformasi desa. Apakah kita perlu melakukan revisi ulang, revisi vision, memvisikan ulang, gitu ya, gitu, semacam itu. Izinkan saya ulas singkat ya dari 5 tahap itu. Nah, respon tanggap darurat. Ya 4 hal ini menurut kami yang harus direspon cepat. Pertama, migrasi tadi, mudik. Ini pasti naik. Karena informasi terakhir estimasi ya, 1,2 sampai 1,4 ini minggu lalu informasinya juta PHK di kota. Nah, itu mereka nggak akan lama-lama di kota kalau nggak ada kerjaan. Gitu kan? Karena harus bayar rumah, sewa biasanya mereka, kos-kosan. Nah, meningkatnya risiko COVID ya tentu gara-gara migrasi tadi gitu. Pengangguran dan kemiskinan perdesaan meningkat. Iya, selain orang desanya juga kurang laku produknya, orang kota yang miskin tadi pindah ke desa. Jadi saling tali temali ini gitu. Masalahnya adalah awareness dari masyarakat desa itu ya nggak sebaik kita di kota. Ini masalah informasi. Nah, ketahanan gini. Ketahanan ini kami melihatnya potensi risiko lebih jauh, bahasa lainnya. Gitu. Nah, gimana kalau wabah ini nggak hanya 3 bulan? Karena saya tuh lihat model-model dari para pemodel ya, yang memodelkan penyebaran COVID, bentuk kurvanya selalu kurva N, normal. Gitu kan, naik, puncak, terus turun. Dan masalahnya adalah jangkanya cuma pendek. 1-2 bulan asumsinya. Itu nggak pernah saya lihat kurva normal yang jaraknya sampai setahun 2 tahun. Itu ini di luar para analis semua model-model, setidaknya yang saya temuin ya. Tapi what if gitu ya? Ini sampai 6 bulan gitu loh. Kemiskinan akan melonjak gitu, berkepanjangan, akan drastis. Kerentanan semakin tinggi terutama yang lansia gitu. Tadi kan yang di atas 50. Pangan. Nah, orang udah saling tutup impor, ekspor impornya udah tutup nih. Nah, pangan, produksi pangan seperti apa? Yang ujung-ujungnya ekonomi kita terhambat. Nah, ini ya itulah beberapa yang harus kita antisipasi. Ini lebih banyak pertanyaan ya, mungkin belum kita bisa diskusikan langsung. Terus kita harus punya recovery plan, udah mulai. Saya agak diketawain sekarang mengangkat isu recovery plan. Gitu. Aduh, COVID aja belum selesai kok sudah mikir recovery plan. Tapi ya kita harus siap untuk setiap saat tiba-tiba ini. Estimasi sejauh ini ya yang ada diskusi-diskusi ini bisa sampai pemulihannya 1-2 tahun dari segala macam itu. Itu yang mungkin kami ini ada sumber daya permasalahan, tapi artinya kita harus gunakan lah ya semua sumber daya yang ada untuk recovery gitu, baik dana desa yang ada, pendamping desa segala macam, artinya seperti itu. Nah, ini tadi yang poin keempat, apa perubahan permanen gitu, yang ke depan. Ini yang sebagai planner kita nih harus siap ini begini-begini. Kami lihat setidaknya ada 3. Logistik global. Ini karena tadi saya bilang global pengalihan global pasokan, rantai pasokan, supply chain ya bahasa Inggrisnya, istilahnya pasti terganggu, pasti berubah. Orang akan menyelamatkan pangannya dalam negeri pangan dalam negeri sendiri. Cenderung begitu, daripada jual lebih baik penuhin dalam negeri sendiri. Ini bisa jadi tantangan buat kita, bisa jadi kerugian, bisa jadi juga peluang buat petani lokal, terutama di desa.
Nah, kedua itu pergeseran prioritas konsumsi, pola konsumsi berubah. Dulu itu barang-barang kesehatan, vitamin apa itu nggak ada apa selalu diabaikan. Orang Indonesia tahan, gitu loh, tahan penyakit katanya orang Indonesia. Tapi konsumsi kesehatan nanti ya itu akan meningkat drastis, signifikan lah, nggak drastis tapi signifikan. Dan yang paling penting yang ketiga ini, yang sedang kita lakukan sebenarnya Zoom webinar, Zoom apa namanya seminar digital semacam ini sesuatu yang nggak terhindarkan. Mungkin dalam jangka menengah ke depan, jangka panjang. Kami udah mendekatin ujung paparan, gitu ya. Jadi kami coba lihat COVID ini sebagai wabah yang sangat cepat terjadinya, nggak tahu berapa lama, terhadap transformasi perdesaan jangka panjang. Ini kami kutip aja dari Berdegu, itu dari Rural Transformation. Sebenarnya yang dibayangkan itu seperti apa sih transformasi desa itu. Nah, ada faktor-faktor mempengaruhi secara global gitu ya, dari sistem pangan, urbanisasi global, diversifikasi ekonomi, sampai dimediasi oleh kondisi lokal. Ya kondisi lokal beda-beda ya, adat budaya, adat istiadat, institusi lokal gitu. Tapi ada 3 hal yang akan berubah dalam jangka panjang. Dari perspektif ekonomi itu, desa itu nggak identik lagi dengan pertanian. Kalau sekarang kan desa itu pertanian, desa berbasis tanah. Ke depan, diversifikasi ke non-pertanian itu akan sangat tinggi. Kemungkinan pariwisata, kemungkinan jasa. Kedua, itu koneksi. Artinya apa? Desa-desa sekarang itu, kalau dulu hanya tergantung ke desa-desa tetangganya, di kecamatan itu. Nah, nanti ke depan, ya, desa-desa itu bisa untuk barang dan jasa dan ide itu bisa dari daerah mana aja, karena internet apa segala macam. Gitu. Itu yang divisikan gitu kan. Terus ya itu tadi urbanisasi. Di 2045 100 tahun Indonesia, divisi Indonesia 2045 itu tahu nggak tingkat urbanisasi Indonesia itu diprediksi 73%. Artinya apa? 73% orang tinggal di kota atau di wilayah kawasan yang bernuansa kota. Gitu. Jadi hanya sedikit, dan ini udah terbukti di Eropa seperti itu. Nah, Belanda itu 80%. Nah, itu teori ya, teori. Ini di Indonesia 3 ini yang dilakukan. Ini kapasitas, ini tempatnya Mbak Fitri ini. Kita namanya ada P3PD ya. Yang setahu kami ada proyek digitalisasi untuk desa. Gitu. Apa namanya? Ini sedang berlangsung sebenarnya. Di leadingnya di Kemendagri setahu kami. Jadi memang untuk 5 tahun ke depan kami lihat pemerintah investasi besar untuk digitalisasi desa. Jadi isunya itu bukan anggaran, bukan ketersediaan anggaran, ya, tapi lebih kepada kapasitas gimana belanja desa itu berkualitas. Nah, ini isu kapasitas. Nah, kapasitas itu 2, aparatnya, masyarakatnya. Nah, ini yang akan di address dengan investasi publik ini. Jadi kalau singkatnya kapasitas kuat di aparatnya, masyarakat desanya kuat kapasitasnya, ya mudah-mudahan belanja desanya bagus, berkualitas gitu. Nah, ini dan semua itu dibungkus dalam digitalisasi platform digital. Jadi semua bisa dilihat lah, dipantau. Kedua, konektivitas. Ini tadi yang terkait transformasi tadi ya, apa namanya, keterkaitan. Jadi konektivitas itu tidak hanya fisik ya, jalan, pelabuhan, tapi ide kelembagaan, gimana terjadi keterkaitan dengan daerah atau pasar-pasar yang jauh, supply chain agak mungkin karena COVID ini terganggu. Nah, yang terakhir itu kolaborasi. Ini terkait aglomerasi. Kalau kita dekat beraglomerasi, kolaborasi itu peluang, chance terjadinya kolaborasi itu cukup besar. Kolaborasi itu bisa jadi tukar ide, tukar supply chain gitu ya, peningkatan nilai tambah dan segala macam. Jadi tidak hanya barang lah, tapi knowledge juga lah, semacam itu. Mungkin itu ya. Jadi kami sebagai penutup aja, karena ini COVID, ini sebenarnya memang yang kami lihat core-nya masih dana desa lah.
dana desa untuk merespon COVID gitu ya. Ini balik lagi setelah saya jauh-jauh yang visi-visi transformasi desa, ini jejak lagi ke bumi masalah COVID. Sejauh ini ada 3 ya kebijakan ininya ya yang kami tahu ya, itu padat karya. Itu untuk anti pengangguran lah, supaya orang kerja dapat income. Terus BLT. Itu BLT dana desa sebagian untuk yang benar-benar terkena dampak bantuan sosial ini benar-benar cash. Ini dia nggak punya pekerjaan sakit dikasih cash semacam itu. Itu udah disampaikan presiden juga di media. Baru yang terakhir ya dana-dana desa itu ya untuk ketahanan pangan dan untuk pelayanan kesehatan semacam itu. Saya udah dilirik-lirik oleh Mas Faris ini. Berarti saya waktunya sudah habis ini sebenarnya. Gitu. Iya udah kelamaan. Jadi singkatnya seperti itu. Mungkin lebih banyak diskusi nanti ya. Saya kembalikan ke Mas Faris deh. Makasih Mas. Oh menarik banget Mas paparannya Mas. Tadi aku mungkin akan menjelaskan lagi Mas profilnya pembicara-pembicara ini. Mas Khairul ini doktor. Pendidikan satunya di PWK ITB tahun 2001, S2-nya di Canberra, S3-nya di UCL London. Beliau sekarang lagi meniti karir di perencanaan di Bappenas sebagai Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaan dan sebagai Ketua Bidang Pedesaan di Pengurus Pusat Pengurus Nasional IAP. Lalu yang akan bicara selanjutnya adalah Bapak Misbah Hasan sebagai Sekretaris Jenderal Fitra, Forum Transparansi Anggaran, yang mungkin nanti akan memaparkan juga tentang yang namanya dana desa untuk kesiapan desa. Nah, nanti beliau akan menceritakan untuk mendukung skenario-skenario yang disebutkan oleh Pak Irul tadi. Oke, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Misbah Hasan. Monggo Mas. Udah ya. Terima kasih Mas Faris. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Irul. Jadi luar biasa dan saya coba menjejakkan konsep-konsep tadi terkait dengan tata kelola anggarannya itu seperti apa yang ada di desa dan dukungan terutama dari pusat dan daerah, karena bagaimanapun desa saat ini juga masih tergantung gitu ya, pendanaannya itu dari pusat melalui dana desa dan alokasi dana desa dan anggaran-anggaran lain yang itu bersumber dari APBN maupun APBD. Nah, saya ingin cepat saja. Yang pertama, bahwa kebijakan anggaran terkait dengan penanganan COVID-19 ini kan sudah sangat banyak ya, sudah cukup banyak. Terutama yang terkait dengan desa itu ada SE Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID tadi itu, yang konsep-konsepnya tadi juga sebagian disampaikan oleh Bang Irul. Yang kedua itu SE Mendagri tentang penanggulangan dampak COVID-19 di desa. Ini berbicara tentang tata cara bagaimana refocusing dan realokasi anggaran desa gitu ya, yang selama ini sudah disusun kemudian harus direalokasi untuk penanganan COVID ini. Nah, ini dua kebijakan sebenarnya masih pada level surat edaran, tetapi sebenarnya ini dua SE ini sebenarnya juga terpengaruh, pasti akan dipengaruhi oleh postur APBN, karena kemarin Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga sudah melakukan perubahan postur APBN melalui Perpres 54 2020 itu juga banyak sekali perubahan yang itu nanti pasti mempengaruhi postur APBDes gitu ya. Itu kira-kira jadi ada banyak yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, baik itu instruksi presiden maupun level kementerian. Nah, postur APBN kita setelah perubahan itu sekarang ini kita itu atau langsung ke sini. Jadi pendapatan negara diproyeksi turun drastis dari
2.233 triliun itu menjadi 1.760 triliun. Artinya ini sekitar turun 27% dari proyeksi awal. Ini pasti dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Terus belanjanya ini yang justru naik meskipun tidak terlalu signifikan, itu ada 3%, dan ini juga nanti yang kemudian dilakukan realokasi tadi itu. Realokasi untuk belanja negara dari seluruh kementerian itu mendapatkan sekitar 73,3 triliun. Jadi ini postur APBN kita sekarang ini banyak berubah, terutama di sektor pendapatan negara gitu ya. Nah, apa dampaknya? Yang pertama, dampaknya terhadap transfer ke desa. Jadi kalau di sini TKDD, transfer ke daerah dan dana desa itu sekitar jadinya 762,7 triliun ya. Nah, ini yang potretnya kemudian turun 12%. Ini potretnya dana desa yang ada sekarang ini 2020 setelah perubahan APBN itu totalnya sekitar 71,19 triliun. Ini yang menurut PMK 35 2020 itu totalnya 71,19 triliun. Ini kemudian yang didistribusikan ke 74.954 desa. Jadi kalau hitungannya Kementerian Keuangan itu yang mendapatkan dana desa sekarang ini sekitar 74.954 desa. Nah, ini kalau distribusinya, persebarannya dana desa itu untuk wilayah Aceh dan Sumatera itu sekitar 19,55 triliun atau 27% dari total dana desa untuk 22.736 desa. Di Jawa itu sekitar 32% atau 23,1 triliun untuk 22.475 desa. Nah, itu seterusnya. Jadi di Bali ini yang paling, Bali, Nusa Tenggara, dan Babel itu paling kecil, hanya 7% untuk 4.966 desa. Termasuk Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku, dan Papua. Jadi ini modalitas yang dipunyai oleh desa gitu ya. Anggaran dari transfer dari APBN yang dipunyai saat ini untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi skema-skema bagaimana penanggulangan COVID ke depan itu desa-desa ini, terutama untuk kewilayahan itu, ini ada uang beredar di desa itu sekitar ini, proyeksinya. Ini masih proyeksi gitu ya. Nah, dana desa ini kemudian kalau di SE Mendagri kemarin itu skema reknya desa penerima dana desa kurang dari 800 juta itu mengalokasikan BLT sekitar 25%. Kalau desa antara 800 sampai 1,2 miliar itu itu sekitar 30%, dan dana desa penerima dana desa di atas 1,2 miliar itu sekitar 35%. Ini aturan yang digunakan. Jadi desa punya cukup ruang untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID ini, baik itu nanti pencegahan maupun nanti social safety net-nya itu melalui anggaran dana desa. Selain dana desa, desa juga punya sumber pendanaan dari ADD yang itu mestinya ditransfer dari APBD. Cuman sekarang ini kan problem utama di daerah juga sekarang ini kalang kabut juga, karena banyak daerah yang belum melakukan
pembahasan APBD perubahannya. Kemarin Kemendagri melalui Presiden melalui Kemendagri juga nagih-nagih ya. Ada banyak daerah yang belum melakukan refocusing maupun realokasi anggaran. Tetapi kalau dari anggaran yang ada, APBD-nya N 2020 itu ini saya hitung dari transfer, karena hitungan dari ADD ini kan dana perimbangan dikurangi DAK gitu ya. Jadi untuk Aceh dan Sumatera ketika dana perimbangannya itu dikurangi ADD, dikurangi DAK, dana alokasi khusus itu sekitar 9,85 triliun. Seharusnya yang semestinya ditransfer dari daerah ke desa. Untuk Jawa 10,8, untuk Bali, NTB, Nusa Tenggara dan Babel itu 2,87, Kalimantan 4,38, Sulawesi dan Gorontalo itu 4,3, dan Maluku, Papua 30. Jadi total alokasi dana desa yang itu berasal dari APBD semestinya ada sekitar 36,32 triliun. Nah, ini perhitungan dari sekitar 433 kabupaten kota seluruh Indonesia yang sudah menyetor APBD 2020-nya. Jadi ini persebarannya. Jadi kalau ditambah tadi, ini 36, ditambah tadi ada sekitar 71 triliun. Ini sebenarnya besar, Mas. Besar sekali anggaran yang masuk ke desa itu, total seluruh Indonesia. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya, kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID ini digunakan untuk apa saja, terutama dana desa tadi. Yang pertama adalah penanganan kesehatan, terus yang kedua untuk pencegahan gitu ya, padat karya tunai di desa dan bantuan langsung tunai. Cuman memang sepertinya Kemendesa untuk padat karya tunai desa itu akan seperti apa, karena ada social distancing juga. Kalau melakukan pekerjaan di desa terus kemudian melibatkan banyak orang itu juga sebenarnya resiko gitu ya. Jadi ini menurut saya ada dua hal yang agak kontradiksi gitu. Misalnya kebijakan karya tunai di tengah COVID itu mekanismenya akan seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, kalau bantuan langsung tunai ini jelas gitu ya, itu bisa segera dilakukan. Sama jadi Irul, konsepnya itu akan seperti apa untuk penanganan kesehatan, terus kebijakan anggaran dan pemberdayaan ekonomi. Ini juga pasti mempengaruhi perilaku-perilaku masyarakat di tingkat desa, terutama untuk kesehatan tadi itu ya. Selanjutnya, secara teknis itu sebenarnya kegiatan yang sesuai dengan kewenangan lokal skala desa itu ada beberapa. Misalnya pemerintah desa itu diwajibkan untuk membentuk gugus tugas di tingkatan desa. Ini juga nanti harus berkoordinasi dengan kabupaten kota maupun provinsi gitu ya, di masing-masing mereka juga punya gugus tugas. Terus yang kedua, membuat sistem informasi kesehatan warga. Ini beberapa desa juga sudah mulai melakukan sistem warga di desanya, terus sosialisasi perilaku hidup sehat, terus mengaktifkan lumbung pangan, sosialisasi COVID dan pencegahannya, sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, mengaktifkan WhatsApp group untuk kabar desa. Jadi setiap informasi yang didapatkan dari pusat misalnya atau dari kabupaten kota itu bisa langsung disebarkan melalui misalnya media-media sosial gitu ya. Salah satunya WhatsApp group. Ini bisa mengaktifkan sistem keamanan desa dan mengaktifkan relawan desa. Ini juga beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di
skala lokal di tingkatan desa. Nah, itu tadi beberapa, jadi ini kalau tadi ini potret dana desa dan potret ADD ini kan masih proyeksi. Masih proyeksi. Nah, realitanya sampai per Maret atau per April ini seperti apa? Kita kemarin mendengarkan bagaimana Ibu Menteri Sri Mulyani menjelaskan potret dari APBN kita per Maret 2020. Jadi kalau tadi duitnya seakan-akan masih sangat banyak gitu ya, ternyata penerimaan negara kita per Maret itu baru 375,9 triliun atau baru 16,8%. Nah, ini dari pajak 15% dan dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak ini sekitar 26%. Nah, belanja itu sekitar 17,8%. Jadi sebenarnya masih defisit. Nah, berapa yang sudah ditransfer ke daerah dan desa? Jadi per Maret itu transfer ke daerah baru 167,3 triliun atau 21% dari total sekitar tadi itu ya. Jadi dan yang untuk dana desa itu baru 10% atau 7,2 triliun. Artinya apa? Bahwa sekarang ini desa juga kebingungan ya. Kalau itu pure mengandalkan dana desa maupun pure mengandalkan ADD atau sumber-sumber pendapatan dari transfer daerah, ini juga masih menjadi makanya tidak heran kemarin juga daerah-daerah banyak yang menuntut pencairan soal DBH tahun lalu gitu ya, atau beberapa anggaran-anggaran transfer tahun 2019 yang belum dicairkan karena memang masih menunggu audit BPK gitu. Tetapi kondisinya sekarang ini memang daerah apalagi desa itu juga masih kesulitan di dalam pendanaan untuk penanganan COVID ini gitu. Apalagi ini sudah mendekati sudah mau masuk puasa dan tadi Lebaran yang potensi mudiknya besar, setelah ada PHK juga pasti ini orang-orang akan segera mudik dan seterusnya, itu yang akan menyebabkan kerentanan tadi ya, bahasanya Mas Irul itu, kerentanan akan semakin meningkat di desa. Sementara anggaran-anggaran desa yang dipunyai oleh desa itu masih sangat minim. Makanya potensi gotong royong itu tadi, sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan seterusnya itu sekarang juga penting untuk didorong gitu ya. Tidak bisa mengandalkan hanya dana desa atau alokasi dana desa dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini hanya contoh beberapa desa yang sudah melakukan alokasi, realokasi maupun bantuan-bantuan. Jadi problem utama sekarang ini yang ada di tingkat desa adalah update dan validasi data, baik pusat, daerah maupun desa. Jadi desa ini sebenarnya menunggu dan agak kebingungan gitu ya, karena data yang digunakan terutama untuk BLT misalnya, itu kan basis data terpadu dari Kemensos. Nah ini juga verifikasinya lambat dan kebanyakan masih menggunakan data-data lama. Padahal sekarang ini yang terdampak tidak hanya masyarakat miskin gitu ya, tetapi yang rentan tadi, terutama yang terkena PHK, terus sekarang kemarin juga saya diskusi dengan teman-teman nelayan KNTI, Komite Nelayan Tradisional, itu juga sekarang dampak itu juga nyata gitu ya, harga ikan turun drastis, terus untuk melaut juga agak susah dan sebagainya. Nah ini juga problem-problem yang dihadapi oleh desa. Terus dengan lemahnya update dan validasi data, terutama untuk penerima manfaat ini, itu pasti akan berakibat pada penerimaan bantuan yang salah sasaran. Jadi ini juga rawan terhadap konflik gitu ya di tingkatan desa. Bahkan ada beberapa desa yang kemudian sudah muncul itu konflik-konflik karena banyak warga yang merasa berhak tetapi tidak masuk di daftar penerima dari bantuan sosial itu.
Terus yang ketiga penggelapan dana bantuan, terus jumlah bantuan tidak sesuai yang diterimakan. Jadi ini sekarang ini masyarakat sudah mulai membanding-bandingkan antara bantuan yang diterima. Jadi antara DKI misalnya dengan yang di Bandung ini sudah mulai melalui media sosial itu sudah dibandingkan berapa yang diterima gitu ya, bantuan-bantuan berupa beras, ikan, terus ikan kaleng itu ya, terus snack, terus ada apa itu beberapa itu kalau dirupiahkan berapa harganya. Jadi masyarakat itu sudah mulai membanding-bandingkan itu, kalau tidak sama ini akan berpotensi chaos juga. Terus ada pungutan liar juga yang seringkali dilakukan oleh oknum yang pembagi bantuan dan double pembiayaan, terutama dari APBN, APBD, dan APBDes. Ini yang beberapa persoalan gitu ya, yang penting untuk diantisipasi ke depan. Dan terakhir rekomendasinya, yang pertama adalah melakukan edukasi tadi itu kepada masyarakat masif itu ya, terutama kelompok yang ada di desa, kelompok nelayan, petani, di pasar desa, dan seterusnya terkait dengan dampak COVID bagi kesehatan. Ini juga masih banyak yang meremehkan sebenarnya, karena pasar-pasar tetap ramai, terutama pasar tradisional. Gitu ya. Terus tadi itu pengajian-pengajian, terus ini juga masih dilakukan. Terus yang kedua, membuat budget line item khusus. Ini baik di tingkat pusat sampai ke level desa, karena ternyata gugus tugas itu juga menerima bantuan gitu ya. Beberapa jaringan kami yang ada di daerah itu mereka bantuannya luar biasa besar yang dikelola, tetapi pelaporannya itu yang tidak jelas gitu ya. Jadi mereka hanya menyebutkan sudah menerima bantuan sekian, tetapi penggunaannya untuk apa itu masih diragukan. Yang keempat, membuat portal pengaduan masyarakat. Ini bisa dikelola oleh BPD gitu ya. Terus melakukan sinkronisasi kebijakan pusat, daerah, dan desa, dan merumuskan kebijakan strategis terutama nanti untuk recovery tadi ya. Recovery pasca pandemi. Saya pikir itu Mas Faris secara singkat yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Misbah. Wah, detail banget Mas. Masalah anggaran. Jadi hal yang menarik ketika ngomong masalah memang ada celah untuk penyalahgunaan Mas ya, memang untuk anggaran ini. Dan bagaimana untuk membiayainya juga perlu siasat sebenarnya, bukan hanya mengandalkan APBN. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan Mas dari beberapa kawan-kawan. Kalau saya lihat nih ada dari beberapa orang di chat. Mohon maaf tadi keputus juga. Yang menarik itu yang kalau saya bisa bicarakan, bisa saya menanyakan dari beberapa kesimpulan di chat ini, ada beberapa hal yang menjadi masalah ketika itu menjadi posisi desa itu di wilayah perbatasan, Mas. Di pinggiran sendiri, kayak misalnya ada yang berbicara dari Kalimantan Utara misalnya. Masyarakatnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belanja di kota Lawas, Sarawak. Nah, sedangkan transportasi daratnya ke pusat ibu kota ini terputus. Ini yang belum pernah menjadi sentuhan Mas Irul dan Mas Misbah. Kira-kira bagaimana Mas? Terus yang kedua, usia serta yang masih simpang siur ini bagaimana Mas? Dari Ambrosius KKS Gobang, dia tanya, data yang simpang siur ini gimana siasatnya untuk agar menyiapkan untuk penggunaannya tidak diselewengkan gitu. Terus yang ketiga, nah ini ada lagi dari Erwin Amri, dia bertanya Pak tentang migrasi mudik ini ya. Terutama udah ada himbauan barusan jam setengah 1 tadi tentang jangan mudik. Tapi kok pesimis banget ya, karena orang Indonesia ini kan kulturnya susah dirubah Mas. Nah kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Itu sih Mas. Dari 3 pertanyaan Mas. Terima kasih Mas. Silakan Mas Irul dulu Mas. Mas Irul atau Mas Misbah? Saya dulu ya. Yang terkait mudik ya, pertama ya. Jadi memang mudik ini kan
fenomena. Makanya tadi di awal itu saya coba tampilkan fakta tentang PSBB. Gitu. Saya bertanya gitu, PSBB ini efektif enggak? Sebenarnya itu kaitannya coba kita kaitkan sama mudik. Penambahan hariannya berkurang atau kurvanya melandai semacam itu. Jadi apa istilahnya? Saya rada optimis ya, walaupun kita lihat keseharian di Jakarta nih ya, masih aja ada pakai motor, nggak pakai masker apa gitu, tapi efeknya ada. Tapi ya ini kalau data ya. Tapi kalau saya ditanya ini kan datanya nggak akurat, apa diatur lah, saya apalah nggak bisa berargumen di Sumta. Itu data satu-satunya yang dikeluh gitu ya. Bisa jadi apa namanya diakal-akalin. Tapi artinya kalau saya bilang apa namanya, kalau saya coba berargumen gitu ya, data itu masih mengikuti pola yang menurut saya sih masih pola yang bisa dijelaskan lah gitu loh. Tidak tiba-tiba terlalu diatur gitu. Karena apa? Kalau ditanya itu misalnya argumen itu kan karena kapasitas testingnya yang terbatas. Ya kapasitas testing dari 2-3 minggu lalu sampai sekarang kurang lebih kan sama. Gitu. Itu jadi nggak argumennya nggak kuat. Tapi kalau ditanya itu datanya apa diakal-akalin, nah ya saya di luar itu lah aja. Tapi artinya insight ya. Kembali lagi kalau kita lihat data itu insight. Insight-nya apa? Wawasannya apa? PSBB cukup berhasil gitu loh. Ada impact lah yang diharapkan. Nggak 100% berhasil, tapi ada impact yang diharapkan. Nah, kalau anjuran presiden itu dipenuhi, kita sama-sama campaign publik, kita disiplin, mengingatkan tetangga kita, mengingatkan keluarga kita, saya kira dampaknya akan lumayan gitu loh, walaupun di musim mudik gitu loh. Tapi kalau kita gagal melakukan itu, dan tadi saya sebut tadi kerentanan di desa itu lebih tinggi. Tadi saya udah argumen ya di awal, kerentanan di desa itu jauh lebih tinggi daripada kerentanan di kota. Tadi pakai data saya tunjukkan. Saya jadi prediksi ya, mohon maaf nih agak menyeramkan, itu desa jadi epicentrum baru. Gitu. Jadi epicentrum baru dari pandemik ini. Dengan argumen-argumen yang saya bangun ketika saya paparkan. Artinya apa? Desa lebih nggak siap. Gitu. Secara data, secara layanan kesehatan segala macam. Gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, kita respon dengan cepat, gitu, dengan dana desa, dengan apa namanya untuk alat-alat kesehatan segala macam itu. Nah, tadi juga ditanya ada desa di perbatasan, saya jawab singkat aja ya. Desa di perbatasan tentunya nggak mungkin ditinggalin. Nah, nggak mungkin ada jawaban ya udah biarin aja, itu jawaban yang nggak enak didengar gitu. Cuma memang isu besar. Itu kan normatif ya, semua orang tahu desa di perbatasan nggak boleh ditinggalin. Kalau saya jawab gitu nggak asik gitu. Ya harus diperhatikan. Normatif itu normatif menurut saya. Sorry nih buat yang nanya. Tapi yang menurut saya lebih menarik adalah itu efisien nggak mempertahankan itu banyak. Itu jauh kita bangun infrastruktur mahal-mahal hanya untuk 20 kakak. Gitu loh. Kenapa nggak dikumpul-kumpulin aja, dibangun tapi dikumpulin, aglomerasi, lebih efisien, lebih diperhatikan, fasilitas lebih ini. Kalau dari perspektif orang infrastruktur, mereka tuh selalu nunggu demand. Ini kayak ayam sama telur. Pak, ini daerah nggak maju-maju gara-gara infrastruktur nggak dibangun. Tapi orang infrastruktur, kami nggak mau bangun. Yang ngelewatin jalan itu dibangun puluhan miliar, ratusan miliar, sehari cuma 5 orang. Plus 20 ekor kambing. Ya kan, jadi saya coba gitu. Tapi kalau ditanya apa harus dibangun, tapi mungkin dalam konsepnya, ini tantangan kita buat planner, yang efisien. Dan dalam definisi saya efisien itu adalah ada aglomerasi, ada demand yang terbangun supaya efisien. Kenapa? Begitu efisien, warga kita yang ada di perbatasan jadi berdaya saing. Percaya deh, efisien itu lead to daya saing, competitiveness. Begitu dia berdaya saing bagus, itu
Malaysia yang belanja ke tempat kita. Gitu. Jadi kebalik. Sekarang apa yang terjadi? Karena di Malaysia lebih efisien, barang-barang lebih murah, ongkos produksi lebih murah, logistik lebih murah karena udah bagus, karena lebih efisien, kita lari ke sana. Gitu. Coba buat perbatasan kita lebih efisien. Insya Allah kebalik. Itu untuk perbatasan. Ini tantangan gitu loh. Kalau ditanya pertanyaan diperhatikan atau enggak, ya dia harus diperhatikan. Tapi modelnya seperti apa? Kalau masalah BLT, ya ini yang kita tanganin juga ya. Saya di Bappenas juga buka kartu lah saya sedikit ya. Ini seminggu ini bolak-balik rapatin BLT gini. Data kita ya, saya nggak bisa bilang bagus ya. Tapi ada upaya-upaya untuk memperbaiki supaya tidak tumpang tindih gitu. Tapi mungkin ini lebih pas Mas Misbakul nih yang jawab. saya tahu sih, tapi mungkin dari sisi Mas Misbakul aja. Untuk sementara itu aja, mungkin kita lanjut aja di sini. Ya. Mas Misbah, silakan Mas. Ya, memang ini apa ya, untuk ya tadi itu daerah-daerah perbatasan ini kan juga potensinya sangat tinggi karena masing-masing negara ini juga pandemiknya, terutama yang Malaysia itu kan juga tinggi. Tidak hanya desa-desa di perbatasan, tetapi juga buruh-buruh migran yang sekarang ini juga dipulangkan gitu ya istilahnya. Itu juga beresiko kan sekarang ini yang kemarin sekian ribu orang itu yang pulang karena pabrik-pabrik di Malaysia itu juga problem dengan ini. Tapi gini, untuk yang ya perbatasan ini memang perlu ini ya intensitas khusus gitu untuk mengontrol keluar masuknya. Nah ini ada artikel menarik tadi yang itu oleh Dahlan Iskan itu bagaimana misalnya kayak di wilayah bubble yang kemudian mengembangkan semacam aplikasi untuk mendeteksi orang per orang. Jadi terkait dengan COVID ini. Jadi dikembangkan itu kayak semacam, jadi orang yang sudah ODP. ODP itu kemudian dikasih semacam gelang gitu. Jadi dia pergerakannya kemana itu bisa terpantau. Nah ini yang mungkin menarik juga, tidak hanya di desa-desa di perbatasan, tetapi mungkin untuk semua desa kalau ini bisa digunakan ya aplikasinya ini, itu saya pikir akan tadi itu meredam laju COVID ini gitu ya, penularan COVID ini gitu, ke orang per orang. Tapi tadi kalau dari perspektif perencana seperti apa, tadi Bang Irul sudah menyampaikan alasannya, jawabannya, tapi tetap untuk ini juga desa-desa yang sangat rentan untuk tertular itu. Nah, terkait dengan data, nah ini ada yang menarik juga, beberapa praktek yang sudah dilakukan. Memang basis data terpadu kan sudah dipunyai gitu ya, dan itu yang sekarang ini digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari BLT atau KUR atau sebagainya, itu bantuan-bantuan sosial yang sekarang sedang digulirkan ke masyarakat itu. Tetapi misalnya di Bogor sekarang ini sudah mulai melakukan pendataan mandiri. Jadi masyarakat yang merasa berhak gitu ya, tetapi tidak terdaftar di dalam daftar penerima BLT misalnya, itu bisa menyampaikan kepada pemerintah terdekat, misalnya kepala desa atau pemerintah desa atau kelurahan, untuk itu kemudian diverifikasi ulang. Jadi sekarang ini data-data, kemarin juga Gubernur Jawa Barat itu mengatakan bahwa data ini kemudian sangat dinamis karena mereka kemudian membuka ruang untuk pendataan mandiri bagi warga. Nah ini mungkin salah satu solusi ya terkait dengan problem data yang selama ini selalu kita lakukan. Tetapi ini juga pasti akan berpengaruh terhadap kapasitas jumlah bantuan
atau anggaran yang kemudian dikucurkan oleh pemerintah gitu. Itu juga pasti perlu dihitung gitu ya. Kalau pemerintah atau pemerintah desa nantinya juga melakukan model-model untuk pendataan mandiri warga gitu. Itu. Tapi ini menurut saya ide yang cukup bagus untuk tadi itu menyelesaikan problem-problem data. Apalagi di tingkatan masyarakat ini sudah mulai chaos gitu, terutama masyarakat di tingkatan bawah gitu. Saya pikir itu Mas Faris. Siap Mas, makasih Mas. Jadi memang data ini penting Mas ya. Apalagi yang lagi-lagi di media juga sering ngobrol masalah rentan miskin, ini kan menjadi data sangat dinamis. Miskin menjadi rentan miskin sangat dinamis. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya kembali. Nah, ini ada yang bertanya Mas, apakah alokasi dana desa kok belum pernah menyentuh aspek tata ruang desa ya Mas katanya. Itu yang dari Mas Ambrosius lagi. Terus habis itu yang lain Mas. Mungkin ada bertanya langsung, silakan raise hand Mas. Kawan-kawan, rekan sekalian. Yang mau bertanya langsung silakan. Pertanyaan saya dong di. Silakan Mas, langsung aja Mas. Oh iya. Tentang ini, di Indonesia ini jumlah perkotaan lebih sedikit dari banyaknya jumlah pedesaan. Apakah ini terlihat baik? Udah, satu aja. Oke, terima kasih Mas. Saya respon cepat aja ya, Mas Faris. Satu tadi dana desa kurang dipakai untuk tata ruang. Sebenarnya gini, dana desa itu semacam gini, dia beda dengan DAK. DAK itu assign ya, namanya khusus ya. Ini kamu kasih duit tapi pakai ini. DAK itu block grant sifatnya mungkin ya, lebih kayak DAU. Jadi kita kasih duit, terserah ente lah gitu, kalau bahasa Jakartanya itu terserah ente mau dipakai apa gitu. Tentu dalam kaidah-kaidah akuntabilitas ya dan transparansi tentunya ya. Tapi bagaimana penggunaannya itu terserah desa. Dan itu diputuskan legalitas legitimasinya di musyawarah desa gitu, di musdes gitu ya. Nah, kita cuma bisa ngarah-ngarahin aja, nggak bisa maksa desa menggunakannya. Dan kita cuma ngasih negatif list istilahnya. Negatif list itu nggak boleh untuk misalnya pembangunan yang sifatnya di luar kewenangan, gitu loh. Nggak boleh yang untuk ini. Negatif list itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Sisanya itu sangat bebas desa. Harusnya untuk tata ruang, nah ini harus kita advokasi sebenarnya. Cepat tata ruang ini. Tapi ya itu balik lagi masing-masing desanya prioritasnya seperti apa. Terus kedua, pertanyaan kedua singkat tadi, jumlah kota lebih dikit dari desa. Saya nggak tahu ini kenapa bisa ada pandangan seperti ini. Kalau dari jumlah penduduk kita udah 56% penduduk ya. Angka pastinya ini ya, tapi 56% itu urban tinggalnya dari jumlah. Jadi hanya 46. Makanya saya bilang tadi di 2045 100 tahun Indonesia merdeka itu 72,9%, ini tentunya proyeksi ya. Itu penduduk tuh urban. Itu kami tuh sedang mengkaji. Lalu kalau 73% orang tinggal di kota, apa yang terjadi sama desa? Yang besar kita untuk RPJP sebenarnya. Nah, apa ada yang berubah, ada apa itu mungkin buat planner bisa didiskusikan. Tapi kami lihat memang justru sekarang udah cenderung ke kota gitu. Dan kedepannya ngelihat negara-negara maju juga cenderung ke kota gitu. Justru desa yang mulai bertransformasi tadi yang kami jelaskan, mulai beraglomerasi semacam itu. Itu saya tambah satu lagi ya, tadi saya kira menarik, tadi ada satu pertanyaan saya sempat baca tadi, sedikit dia lihat bahwa ada gradasi dari kota padat menjadi turun-turun, kota kecil, kota sedang, kota kecil, pinggiran kota sampai ke desa. Tadi saya lupa, tadi saya sempat baca harusnya penanganan COVID itu mengikuti pola itu. Karena di Indonesia nyebarnya dari Jakarta ya, epicentrumnya ya. Dari Jakarta semacam itu, dan sekarang ke desa, dan mungkin sekarang udah mulai nyebar ke desa. Pemikiran yang menarik menurut saya.
itu case di kita. Tapi di case di beberapa negara itu justru mulainya di kota-kota kecil. Di Eropa banyaknya mulainya justru di kota satelit dan di kota-kota kecil, bukan di kota-kota besar yang banyak mulainya merambah gitu. Jadi ya justru kita sebenarnya mau mencegat itu, mencegat dari kita tahu nih pola penyebarannya epicentrumnya Jakarta, mau nyebar ke desa. Nah ini gimana nih motongnya? Nah itu yang namanya PSBB, dilarang mudik, apa segala macam. Ya itu yang sebenarnya kita lakukan gitu loh, dalam bentuk-bentuk intervensi seperti itu, gitu. PSBB terutama ya, gitu. Jadi ya kenapa itu harus dicegah? Kalau menurut nggak dicegah tadi itu desa jadi epicentrum baru. Ngelihat dari faktor kerentanannya ya, vulnerability-nya semacam itu. Dugaan kami kuat sekarang. Kalau lihat peta sekarang, epicentrum baru itu di luar Jawa tuh mana coba? Makassar. Enggak, saya duga tadi kota lain, tapi lihat aja data sebarannya. Makassar adalah epicentrum pertama di luar Jawa. Dan bukan kota Medan yang dekat Malaysia, dekat apa gitu, tapi Makassar. Itu analisis spasial yang perlu kita perhatikan gitu. Kalau ngelihat dari itu. Kembali. Ya Mas, makasih Mas. Mas Misbah mungkin Ya, tanggapan? saya sedikit aja Mas Faris terkait dengan tata ruang desa ya. Sebenarnya kalau kita pernah mengikuti bagaimana musyawarah desa itu diselenggarakan, itu ada beberapa hal yang selalu dibincangkan ya. Yang pertama adalah untuk menentukan program kegiatan mereka tiap tahunnya. Yang pertama itu peta desa. Meskipun polanya sangat sederhana, jadi mereka selalu menggunakan peta desa untuk melakukan pembangunan. Itu dipaparkan peta desa yang mereka miliki itu. Mana bagian persawahan, mana bagian pemukiman dan seterusnya itu dijadikan rujukan bagi masyarakat desa, bagi pemerintah desa untuk menentukan program kegiatan prioritas mereka. Yang kedua adalah kalender musim. Gitu. Jadi memang desa-desa selama ini memang tidak punya dokumen RT RW yang spesifik gitu ya, yang mereka, tapi mereka selalu menjadikan peta desa yang existing saat itu gitu ya, saat ini itu digunakan untuk pengembangan program-program desanya. Jadi itu yang setahu saya yang digunakan, dan memang RT RW misalnya atau RDTR itu adanya masih di level kabupaten atau kota. Itu yang jadi selama ini yang menjadi problem sampai saat ini itu adalah soal desa-desa yang terutama di kawasan-kawasan hutan, perkebunan dan seterusnya. Itu yang menjadi problem adalah soal batas desa. Jadi kewenangan desa yang ada di wilayah perkebunan itu seperti apa, tata ruangnya, gitu ya, terutama terkait dengan batas desa itu yang masih selalu menjadi konflik antara desa, warga desa dan perkebunan itu yang atau hutan gitu ya, itu yang sering menjadi problem. Saya pikir itu Mas Faris. Iya Mas Misbah, menarik Mas ngomong batas desa Mas. Kebetulan lagi ada orang Kemendagri di sini ngomongin masalah desa. Mbak Fitri, selamat sore Mbak Fitri, masih online kah? Iya. Ini mungkin bisa menjelaskan tentang batas desa dan bagaimana pembentukan desa baru. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Iya, batas desa seperti kita ketahui, kalau dilihat dari kewenangan memang merupakan kewenangan dari kabupaten kota masing-masing ya. Jadi untuk desa itu sebenarnya dilibatkan di dalam proses yang namanya penegasan batas desa. Jadi dalam proses untuk membuat sebuah batas desa yang nantinya ditetapkan dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota, itu ada keterlibatan dari unsur-unsur perangkat desa maupun masyarakat desa itu dalam yang namanya tim PPBDes, tim penetapan dan penegasan batas desa. Jadi mereka yang ke lapangan, kemudian ikut menentukan di mana persetujuan antara desa A dan desa B yang saling bersebelahan, di mana letak-letak garis untuk ditetapkan di dalam
koordinat di dalam petanya, seperti itu. Nah, memang selama ini kita ya, kalau kita melihat data ya, Mas Irul tahu nih ya, bahwa kita itu baru sekitar belum nyampe 10%, baru sekitar 700-an, desa, 70 sekian desa dari 11 kabupaten kota itu yang sudah batas desanya sudah sesuai dengan aturan Permendagri 45. Nah, ini miris, memang sangat miris sekali, dan PR kita bersama bagaimana batas desa ini firm untuk semua desa, dan itulah yang nanti akan digunakan untuk tata ruang desa. Dan satu lagi mungkin masukan saya juga untuk kita semua planner, mengenai tata ruang desa ini kan belum ada dalam kaidah-kaidah RT RW sampai dengan tingkat sampai desa ya. Kita kan baru ada PZ, baru ada RDTR. Nah, untuk tata ruang desanya sendiri ini memang belum ada peraturan yang khusus mengatur dan bagaimana itu nanti disinergiskan dengan RT RW dan RDTR yang ada. Mungkin begitu, terima kasih. Mungkin ada tanggapan Mas Irul atau Mas Misbah tentang bagaimana kondisi batas desa kita, Mas? Ya. Kalau batas desa tadi udah dijelasin sama Mbak Fitri ya, ini memang dia orang yang pas lah menjawab itu saya kira. Tapi yang terkait kita kan banyak planner juga di sini ya, RDTR, PZ gitu. Jadi saya kasih klarifikasi sedikit ya, mungkin klarifikasi dan informasi. Tata ruang perdesaan itu desa lah ya, itu ada dua yang ngatur gitu ya. Satu itu Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Desa. Masalahnya berbeda cara ngaturnya. Kalau di tata ruang itu kawasan perdesaan dia bunyinya. Kawasan perdesaan itu bisa jadi lintas administrasi, bisa lintas kabupaten, lintas provinsi, bisa jadi seperti itu. Itu bentuk tata ruangnya. Jadi ada kawasan perdesaan, ada kawasan perkotaan, ada kawasan perdesaan. Sejauh ini yang kami tahu ya, bisa dicek juga nih sama Om Endri, Om Andi. Belum ada tata ruang kawasan perdesaan versi Undang-Undang Penataan Ruang. Gitu. Tadi di chat juga ditanya apakah ini udah jadi nih panduannya. Terakhir kami ketemu belum jadi. Udah ada draftnya, saya udah lihat. Udah ada pasal-pasalnya, saya udah lihat dan cukup bagus saya kira. Tapi belum jadi permen. Dan saya dengar terakhir ini yang mau kena libas, tanda kutip ya, kena efek dari undang-undang itu loh, Omnibus Law. Bisa jadi kena di situ. Yang ini rumor ya, jangan dipegang penuhnya, informasi ini perlu dicek ulang. Tapi ini yang undang-undang desa dia basisnya administrasi, kawasan perdesaan, sama-sama kawasan perdesaan nih namanya, tapi dia basisnya administrasi. Artinya apa? Kawasan perdesaan versi undang-undang desa nggak boleh lewat dari batas kabupaten. Kawasan perdesaan di undang-undang desa harus within di dalam kabupaten. Itu bedanya gitu. Dan sejauh ini kawasan perdesaan ada namanya master plan-nya. Nah, dia bukan berbasis ruang, tapi master plan kayak RPJM. Nah, bukan kayak RT RW. Nah, kalau yang di tata ruang itu yang dari Undang-Undang Penataan Ruang dia kayak RT RW. Di panduannya, pendekatannya. Jadi ada lindung, budidaya ada segala macam. Kalau ini lebih kepada master plan atau rencana induk, begitulah istilahnya. Kayak RPJM ya. Nah, jadi itu gambarannya semacam itu. Jadi ada pertanyaan tadi memang belum jadi, tapi bisa jadi nggak jadi seterusnya bisa jadi. Tapi udah hampir jadi. Nah, itu susah jelasinnya. Ya mungkin yang lain bisa ini. Iya. Itu nanti bisa jadi bahan diskusi lagi Mas selanjutnya setelah ini. Bisa kita bahas lagi lebih dalam itu. Iya. Mungkin untuk masalah ada lagi yang mau bertanya lagi tentang pandemi virus dan kondisi desa? Ya, silakan Mas. Selamat sore Bang Irul sama Pak Misbahkul. Halo. Kalau Bang Irul nanti di grup sebelah aja kita diskusi lebih banyak ya. Oh, Apul, Bang Apul ya. Pak Misbahkul yang dari Fitra, saya tertarik. Saya kebetulan agak telat tadi Pak, tapi saya baca beberapa rekomendasi yang Bapak, karena sudah di-share sebelumnya bahan tayangan Bapak gitu ya. Ya,
Oke, tadi kita banyak diskusi tata ruang dan rencana-rencana lain gitu ya. Tapi yang paling mendesak sekarang adalah saya setuju yang Bapak sampaikan di paparan itu, bagaimana kita mengawal dana ini, dana yang sebesar ini. Belum-belum kita baca media sosial sudah banyak yang mempertanyakan, tender lah, penunjukan lah, segala macam. Bagi-baginya seperti itu. Yaitu ranahnya Pak Misbakul lah. Tapi kita ingin masuk ke situ sebenarnya. Saya kebetulan kerja di pemerintah juga. Kami dipotong sekitar 40 triliun, saya di PUPR, 40 triliun untuk membantu Pak Irul ini untuk BLT-nya itu kan. Nah, tapi nanti untuk fokus-fokus yang pekerjaan PUPR. Nah, tapi ada di rekomendasi Bapak, saya pikir banyak rekomendasi, ada beberapa rekomendasi yang mungkin nggak bisa dilakukan dalam waktu cepat, Pak. Ya, bikin portal, oke, bikin portal, kita harus mendidik masyarakatnya, edukasi, susah juga ini. Gitu. Saya pikir jangan di desanya, Pak. Ya, jangan di desanya ininya, jangan di hilir dia dilakukan pengawasan, tapi coba di hulu, ya. Nah, sekarang ini sebenarnya self introspeksi aja buat kita. Bagaimana kita mendistribusikan itu, ya. Kemudian sinkronisasi anggaran pusat daerah itu hal-hal yang udah puluhan tahun nggak pernah terjadi, Pak. Jadi ya agak susah itu, susah. Dalam waktu secepat mungkin mengatasi pandemik ini, kita harus mengubahkan sesuatu, gitu. Oke lah, ada nggak semacam pemikiran? Oke, kita relax dulu. Kita relax masalah transparansi sementara ya. Karena nggak mungkin juga kita ngejar transparansi sambil kita ngejar-ngejar capaian misalnya supaya masyarakat itu tumbuh ekonominya. Itu dua hal yang dengan kondisi darurat sekarang itu agak susah, Pak, menurut saya ya. Ya, menurut saya agak susah. Kemudian belum lagi harus bikin Jakstra dengan BUMD, BUM, rumit sekali. Nah, ini pemerintah sekarang saya pikir bagaimana secepat-cepatnya mendeliver uang ini. Itu yang kedua, mendeliver. Pertama, mencari uang dulu yang mau dideliver gitu. Dan itu langsung diserap seperti spons, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansinya seperti itu. Nah, mungkin Pak Misbakul bisa menjelaskan ini harusnya pemerintah seperti apa sih dengan kegamangan seperti ini. Kalau bencana kita masih bisa kerahkan orang ngawasi, Pak. Kita rekrut orang ngawasin anggarannya. Ini sekarang orang keluar rumah juga khawatir, takut gitu ya. Nah, apa metode lain, Pak? Kalau online saya pikir oke lah. Apa di desa punya internet semua? Bapak kasih 500.000, mungkin 100.000 habis buat pulsa dia, buat beli internet. Jangan-jangan beli handphone baru gitu. Habis, Pak, uangnya. Ya mungkin Bapak perlu ada semacam, saya nggak tahu, benchmarking, atau Pak Irul juga bisa ngasih arahan atau pandangan. Bagaimana kita di tengah kesulitan ini, mungkin ada sesuatu yang harus kita korbankan. Mungkin lebih rileks di masalah transparansi. Mungkin itu dari saya. Makasih banyak. Ya, terima kasih Bang Apul. Mungkin Mas Misbah dulu karena dia Mas Misbah kan. Ya. Terima kasih Bang Apul. Salam masker, Bang. Memang ini sebenarnya desakan untuk tetap transparan dan akuntabel itu dari tingkatan pusat ya. Dan ini bisa juga nanti sampai ke daerah karena bagaimanapun ini kan pemerintah desa terutama, pemerintah pusat sampai ke desa. Jadi sebagian besar desa ini sekarang juga sudah punya website masing-masing gitu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa untuk transparansi di tingkatan desa itu melulu pakai internet dan seterusnya. Tetapi mungkin pakai mekanisme-mekanisme lain gitu ya. Apalagi di saat sekarang ini juga setiap orang di desa itu sudah pegang HP. Makanya tadi itu melalui WA Group misalnya, itu selalu diinformasikan berapa anggaran yang sudah dikelola dari sumbangan masyarakat misalnya, atau dari dana desa yang masuk gitu. Jadi prinsip-prinsip transparansi menurut saya masih sangat penting dikedepankan untuk bagaimana anggaran-anggaran yang relatif besar. Kalau nominalnya kan kalau di tingkatan pusat misalnya 405 triliun itu kan luar biasa. Ini untuk membuat website gugus tugas COVID-19 itu kan cepat. Kenapa di situ tidak di satu menu saja soal transparansi anggaran? Kan sangat mudah sebenarnya. Dari mana sumbernya,
beberapa penggunaan hal-hal yang sangat mudah dilakukan sebenarnya kalau memang pemerintah itu ya punya komitmen untuk melakukan transparansi itu. Baru kemudian pada level pengadaan barang jasanya. Nah, pengadaan barang jasanya ini mungkin memang perlu mekanisme khusus ya di tengah kondisi pandemi ini. Mungkin tidak menggunakan mekanisme pakai Perpres 16 2018 misalnya soal pengadaan barang jasa yang sangat rigid, tetapi ada upaya-upaya percepatan di situ. Tetapi pola transparansi dan akuntabilitas itu bisa tetap terjaga. Nah, ini yang menurut saya penting. Misalnya sekarang ini kan banyak dipertanyakan juga soal keterlibatan staf sus misalnya di dalam proyek-proyek proyek-proyek untuk penanganan COVID ini, terutama untuk social safety net misalnya, soal terkait dengan ruang guru, terus kemarin juga ada yang melayangkan permintaan kepada camat-camat, kayak gitu-gitu. Jadi ini karena apa? Karena model transparansi dan akuntabilitasnya tidak dijamin, sehingga semua orang bisa melakukan sesuatu sendiri-sendiri dan seakan-akan tidak terkoordinir. Nah, ini yang di tingkatan masyarakat, terutama di organisasi masyarakat sipil, LSM, Ormas dan seterusnya, itu justru yang akan menimbulkan pertanyaan. Itu Bang Abul, kira-kira prinsipnya di situ sih sebenarnya. Dan itu bisa juga dilakukan sampai ke level desa, karena instrumennya ada gitu ya, instrumennya ada, baik itu website atau pengumuman atau apa gitu ya. Jadi pengumuman di WA group atau di mana yang itu bisa dijangkau oleh masyarakat secara mudah. Saya pikir itu, Bang Faris. Oh ya, makasih Bang Misbah. Wah, keren tuh Bang. Mas Irul mungkin benchmarkingnya gimana Mas? Jadi gini, kalau saya ditanya, sekarang tuh namanya akuntabilitas, kalau kita bagi ya vertikal horizontal ya. Yang vertikal tuh udah cukup kuat. Dalam artian dari ke atas gitu ya. Dengan mekanisme segala macam pelaporan lah, udah kita pakai aplikasi lah, udah audit lah gitu loh. Jadi semua transaksi itu udah ada aplikasi Omspan lah segala macam. Nggak sempurna lah, belum sempurna. Tapi kalau saya lihat effortnya pemanfaatan teknologi itu akuntabilitas ke atas sudah saya agak agak mengacungkan jempol. Yang agak timpang itu akuntabilitas horizontal. Ini yang sebenarnya agak bermasalah dalam artian gini, karena memang uangnya dari atas, itu penyakit kita tuh. Kalau uang datangnya dari atas, dana desa semacam ini, transfer gitu, itu masyarakat tuh nggak aware gitu loh. Masyarakat tuh bukan uang kami gitu loh. Coba ini uang pajak kita dikumpul ini, kita di grup ini kumpul 100.000. Kita kan ini 100.000 nih pakai buat apa nih? Itu uang saya langsung itu. Ini karena uangnya dari atas gitu loh. Masyarakat tuh nggak aware, makanya elite capture isu yang sekarang. Jadi penggunaan itu namanya musdes itu yang disampaikan Mas Misbahul itu udah mulai banyak suara-suara, itu hanya orang-orangnya yang datang cuma 7 orang, itu lagi elite capture, elite yang main di situ. Yang idealnya kan adalah semua masyarakat, kelompok marginal, ibu-ibu yang jadi kepala rumah tangga, orang-orang tua yang petani yang benar ikut di musdes itu, menentukan. Dan dia nanya, ini buat apa? Kenapa ini dipakai ini? Uangnya larinya kemana? Nah, ini. Jadi imbalance, ketidakseimbangan antara akuntabilitas vertikal sama horizontal ini. Nah, saya bagusnya di situ. Itulah gunanya uang itu, dikasih aja duitnya mau berapa besar, mereka kelola, terserah mereka. Tapi akuntabilitas horizontal itu terjaga. Jadi nggak elite capture. Elite capture itu bentuk kegagalan menurut saya ya, bisa didebat, kegagalan akuntabilitas horizontal. Elit-elit aja bermain. Nanti kalau dilihat laporan bagus semua Mas, banyak kan. Ada laporan cuma penyelewengan dana desa cuma sekian ada, tapi Bank Dunia itu 0, sekian persen, kecil lah, diabaikan gitu loh. Mungkin Mas Misbahul ada, dari Fitra ada katanya. Tapi itu akuntabilitas ini nggak kecil, tapi yang horizontal itu. Saya jadi diperkuat di situnya menurut saya ya.
kalau menurut saya. Nah, saya ada 2 pertanyaan, saya coba tadi scroll di chat gitu. Yang menarik ini dari Pak Umar, ada 2 orang, transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan pembangunan bias kota tadi di atas di awal-awal gitu. Saya nitip aja. Jadi memang pembangunan bias kota ini menarik nih. Ini selalu dilema kita buat planner gitu loh. Pada kenyataan tadi saya bilang kan, penduduk urban itu naik terus 73% di 2045 gitu. Orang ngumpul di desa, di kota semua, pembangunan infrastruktur di kota semacam itu. Mempertanyakan program transmigrasi. Nah, ini saya balik. Apakah kita sebagai planner memang pinginnya penduduk itu lebih merata, atau justru penduduk itu nggak merata di kota, lebih efisien? Ini kan pertanyaan menarik buat planner. Kita tuh berkumpul, beraglomerasi, tinggal di kota karena apa? Kita bisa sharing infrastruktur, kita bisa sharing knowledge, gitu loh. Kalau kita sering ketemu, sering ngobrol, itu knowledge kita bertukar, istilahnya. Tapi kalau kita berjauhan, merata, gitu, kita bangun infrastruktur nggak efisien. Ini ada Bang Apul nih, dari PUPR, teman saya main kartu juga ini dulu. Buat orang infrastruktur pasti nggak efisien tuh membangun yang tidak merata, apa di daerah penduduk tidak padat, yang berkepadatan rendah. Udah jelas itu hitung-hitungannya. Nggak masuk gitu. Ya udah, jadi makanya. Jadi memang ya ini balik lagi mazhab kalau menurut saya sih ya. Apakah kita memang the future of the world is city, atau ya ini. Tadi pertanyaan saya, kalau dari proyeksi itu 73% penduduk urban. Kalau proyeksi itu banyak asumsi dan lihat tren ke belakang. Itu kan bisa dipengaruhi oleh policy. Ya kan? Kalau policy kita bilang tahan maksimum penduduk urban 57%. Artinya apa? Kita genjot transmigrasi, kita larang orang pindah ke kota, segala macam. Itu policy. Policy responnya seperti itu. Dan angka 70% penduduk urban itu tidak akan pernah tercapai. Gitu. Atau kita udah, itu natural, alamiah, orang cenderung lebih suka tinggal di kota. Justru kita siapkan infrastruktur di kota supaya nggak kumuh, supaya nggak ini. Tapi jangan dibilang itu bias kota. Nah, debat lagi nantinya. Jadi itu aja. Silakan. Oke, makasih Mas. Mungkin Bang Andi, mana Bang Andi? Sampah Ya. kotoran manusia ya, sampah Kedengaran jelas nggak? Jelas Bang. inorganik ya Pak. Jadi itu berbanding lurus yang mengakibatkan kan Pak. Pokoknya ada 2 poin ya kalau bagi saya tadi, perencanaan sama budgeting itu dalam konteks desa masih ada missing link gitu ya. Pertama, kalau tadi dari paparan Mas Hasan itu dananya cukup tersedia, tetapi rencana yang tadi disinggung juga infrastruktur tata ruang belum settle, sehingga program ruang yang mau dikembangkan apa. Berarti kita ada satu problem sebelum COVID datang pun, kita ada satu missing link yang harus kita segera sambungkan gitu ya sebagai planner. Bagaimana agar prioritas-prioritas pembangunan desa itu bisa link dengan penganggaran. Tapi kita ingatkan bahwa planning itu seharusnya di depan. Jadi money follow function itu yang sebenarnya harus juga dipahami oleh stakeholder desa, bahwa tidak hanya mengandalkan dana desa, mereka juga bisa mengakses resource-resource yang lain, termasuk para pendatang lah, migran-migran gitu ya, migran-migran yang bekerja di kota yang bisa kemudian mereka dapatkan fundingnya. Lalu yang kedua, dalam konteks COVID berarti apa yang tadi yang dipropos oleh Pak Irul, kerentanan itu sebenarnya bisa dicegah ya selama kita memiliki satu pendekatan kapasitas yang sistematik lah ya. Jadi capacity of village itu harus segera dirancang. Nah, yang ada mungkin manual-manualnya itu adalah untuk
manual untuk kesiapan warga desa dan desa dalam menghadapi ancaman itu. Tetapi yang lebih penting juga memasukkan senario pemulihannya kalau terjadi dampak di situ. Nah, jadi menurut saya peran planner sekali lagi di sini sangat penting untuk bagaimana kita bisa membantu menyiapkan skema-skema planning yang dibutuhkan oleh desa. IAP itu kan punya 31 pengurus provinsi. Kita mungkin setelah diskusi ini akan menyiapkan semacam panduan atau tools bagaimana agar teman-teman di pengurus provinsi juga bisa beraudiensi dengan kepala daerah setempat, dengan kepala-kepala desa, bagaimana mendorong agar mereka lebih mempersiapkan desanya dalam rangka antisipasi COVID ini dan juga memaksimalkan efisiensi anggaran desa dan juga perencanaan desa. Nah, saya pikir itu Faris dari saya yang saya bisa tangkap hari ini. Terima kasih banyak Mas Hasan, Mas Irul atas sharingnya dan juga para peserta yang masih mantengin terus ya. Jadi kalau nggak di stop ini mungkin bisa lanjut terus setelah maghrib nih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan tunggu IAP Talks berikutnya yang mungkin akan terus bergulir semasa work from home ini, karena kita ingin juga berbagi pengetahuan dari para narasumber kedua yang hebat ini. Jadi kalau kita nggak bisa tepuk tangan, mungkin raise hand-nya diklik saja kalau memang kalian suka dengan acara ini. Sekali lagi terima kasih Mas Hasan, mungkin setelah ini kita bisa kontak-kontak lagi untuk bagaimana kita follow up ini. Dan juga Mas Billy kalau masih ada di sini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Bang Irul sudah dikumpulkan oleh Bang Andi kan. Dan menutup acara. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Misbah, Mas Apung tadi bergabung. Mas Irul atas acara ini. Terima kasih banyak ya. Jika ada salah kata gitu, mohon maaf. Ada salah kata juga mohon maaf juga Mas. Pak Vivi, oke. Akhiri forum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.